Menikahi janda Ting-Ting. Bab 131. 1. Lagi siap-siap, mau pindah hari ini. Rusdi langsung memutar langkah, berjalan cepat. Sesampainya di ruangan staf, ia bisa melihat Rizal sedang masukkan semua barang-barangnya ke dalam kardus tebal. 4 su. Seru Rusdi dengan kasar. Kembali berjalan cepat dan akhirnya berhenti di hadapan Rizal. Apa sih yang kamu pikirin? Hah? Tega kamu, ninggalin komandan di saat seperti ini. Harusnya kita semua bersatu untuk memberikan keadilan untuknya. Realistis aja, Rus. Rizal menegapkan kepalanya. Mau sampai kapan? Sekarang ini, nama baik komandan sudah jatuh. Bertahan di sini sama saja kita menghalangi kenaikan jenjang karir kita. Hembusan napas Rusdi selaras dengan sorot kekecewaan yang semakin dalam di matanya. Cuma segini, cuma sedangkal ini kesetiaan kamu sama komandan. Iya, Bak. Kepalan tangan Rusdi sukses mengempat pipi kanan Rizal. Tega kowe, lihat aja. Aku akan balas semua hinaan dan pengkhianatan orang-orang. Tidak ada yang boleh menginjak harga diri komandanku. 2. Aku kecewa banget sama kamu. Selama ini, komandan sangat baik sama kita. Bu Chelsea selalu perhatian dengan keluarga kita, dan ternyata seperti ini cara kamu membalas semuanya. Aku yakin komandan pun akan meminta kita semua pindah jika situasinya seperti sekarang. Kamu saja yang munafik, Rus. Bak. Satu pukulan tanpa ragu Rus dijatuhkan lagi. Keributan itu membuat beberapa orang anggota bergerak cepat untuk menahan Rusdi agar tidak kelepasan. Lepasin, biar aku kasih pelajaran sama orang yang nggak punya solidaritas seperti dia. Rusdi terus berusaha melepaskan diri tapi keempat rekannya tak membiarkan dan terus menariknya keluar dari ruangan itu. Umpatan kasar tak hentinya keluar dari mulut Rusdi. Ia benar-benar kecewa berat karena selama bertahun-tahun selalu kompak dengan Rizal dalam menyelesaikan tugas. Lebih baik kamu tenangin diri dulu di sini, jangan ladeni egomu, Rus. Benar, kita semua lagi bingung sekarang. Bukan cuma kamu aja. Masih dengan napas yang memburu menahan emosi, Rusdi menegapkan kepalanya menatap rekan-rekannya. Kalau ada di antara kalian yang mau ikut Rizal, silakan. Aku akan tetap di sini. Kamu yakin Rus, nggak mau pindah? Kita dapat promosi loh ini. Rusdi kembali berdecak dengan tatapan sinisnya. Seharusnya aku yang nanya, apa kalian yakin, mau meninggalkan komandan? Sementara kalian tahu, ada yang nggak beres dalam kasus ini, kita harus bersatu untuk mengungkapkannya. Semuanya hanya menunduk, tanpa jawaban. Sekarang, yang ingin pergi silakan keluar. Yang ingin tetap bertahan di sini, duduklah di sampingku. Mereka saling melirik satu sama lain. Terlihat ragu, namun pada akhirnya sebagian dari mereka memilih untuk pergi dan sebagian lain memilih bertahan tanpa menerima iming-iming yang dijanjikan oleh petinggi. Rusdi nampak berkaca saat memandangi foto kebesaran Arman di tembok ruangan. Rasa kehilangan pun seakan semakin dalam. Ia rindu dimarahi, diketawai dan diajak diskusi sampai tengah malam. Ya, ketika Arman masih aktif dan mendulang prestasi, semua orang begitu kompak mendukungnya. Sekarang, hanya karena berita miring yang bertebaran, mereka semua memalingkan wajah tanpa ada usaha mencari kebenarannya. Kasus P3NM4 itu semakin ditenggelamkan oleh pusat. Memilih mengangkat isu panas tentang dugaan Su-4P dan kasus kehamilan Livia yang sudah memasuki tahap penyidikan. Pagi ini, puluhan orang dari satuan yang bertugas, diturunkan untuk memeriksa kediaman pribadi Arman. Mencari barang bukti yang akan diserahkan ke kejaksaan untuk memberatkan tuntutan. Bibi, Bu Nur dan beberapa orang penjaga rumah hanya bisa melihat saat orang-orang itu membongkar ruang pribadi Arman di lantai dasar. Beberapa barang yang dianggap penting dibawa-bawa keluar untuk diamankan.
Chelsea yang baru saja bangun dan mendengar kabar tersebut, masih duduk diam di tepi tempat tidur Altaf. Seakan tak menyangka jika suaminya akan diinjak dan dihakimi tanpa belas kasih. 3. Bunda, kenapa? Tanya Altaf, masih sambil mengucek mata, karena baru saja bangun dari tidurnya. Ya, malam tadi ia bercerita banyak hal kepada bundanya, dan merasa lebih lega hingga bisa terlelap dengan pulas. Bukannya menjawab, Chelsea masih diam dan berpikir bagaimana cara membuat Altaf memahami bahwa kondisi rumah mereka sedang tidak kondusif. Ia takut trauma Altaf semakin dalam karena situasi ini. Tak berselang lama, seorang Art kembali masuk ke dalam kamar. Menghampiri dan langsung membungkuk untuk membisikkan sesuatu kepada Chelsea. Pak Adam ingin bicara dengan Nyonya, sekarang. Chelsea kembali menghembus napas panjang, sebelum akhirnya beranjak pergi dari kamar itu setelah memastikan Altaf aman dijaga oleh asisten rumah tangganya. Tepat saat keluar kamar, pandangan Chelsea langsung tertuju kepada Adam yang sedang berdiri di balkon utama. Terlihat Guzel juga berada di sana, bergelayut manja di lengan dedinya. Dam. Baik Guzel ataupun Adam, mereka sama-sama menoleh melihat Chelsea yang sedang melangkah mendekat dan akhirnya berdiri di hadapan mereka. Sebelum angkat bicara, Adam meminta keponakannya untuk meninggalkan tempat itu. Karena ia tidak mau Guzel mendengar hal-hal yang ingin ia sampaikan kepada Chelsea. Aku tunggu ya, Dedi. Teriak Guzel sambil melangkah pergi meninggalkan balkon. Iya, 5 minutes. Adam melambaikan tangan sampai Guzel tak lagi terlihat, lalu beralih menatap Chelsea yang sudah menunggunya bicara. Kamu tidak ke rumah sakit. Chelsea menggeleng, lemah. Altaf tidak bisa ditinggal. Aku takut mentalnya drop karena kasus ayahnya. Mungkin aku akan tetap di rumah selama beberapa hari ke depan. Apalagi, kamu lihat sendiri, di bawah lagi rame. Adam tersenyum tipis melihat Chelsea yang begitu lemas, nada bicaranya pun tak selantang biasanya. Memang boleh singa betina, ngendep di rumah seperti ini. Tatapan Chelsea kembali fokus pada Adam. Pergilah. Lanjut Adam. Biar urusan anak-anak, aku yang atur. Arman membutuhkan kamu di sisinya, dan aku tahu sebenarnya kamu tidak rela melihat Arman dikuliti habis-habisan seperti ini. Cepat-cepat Chelsea memalingkan wajah, ketika merasakan kedua matanya mulai memanas. Satu kata pun tak bisa ia lontarkan, karena semua yang diucapkan Adam memang benar adanya. Aku tahu kamu kuat, tapi kamu juga butuh bantuan dari orang lain. Jangan menjalani ini sendirian. Adam mengulurkan tangannya yang sedang memegang sapu tangan. Terlalu berat jika dipikul sendiri. Chelsea meraih sapu tangan itu, mengusap sudut matanya laku kembali beralih kepada Adam. Jika kamu mengurus anak-anak, bagaimana dengan urusan kantor? Karena sekarang, aku nggak bisa masuk kerja dulu. Kau meragukan kemampuan jam terbangku. Adam menjentikkan jari seraya terkekeh kecil. Aku akan membawa Altaf dan Guzel ke apartemenku hari ini. Kamu yakin, Altaf mau ikut bersamamu? Dia agak sulit dipahami. Insya Allah. Cara Adam meyakinkan, membuat Chelsea yakin dan tak ragu untuk mengambil langkah keluar dari rumah, karena memang banyak hal yang harus ia lakukan. Bukan hanya ke rumah sakit untuk menjaga Arman, tapi ya. 4. Juga harus memantau perkembangan kasus P3NM4 suaminya yang tak kunjung ada kabar. Selesai dengan pembicaraan itu, Chelsea kembali ke kamar. Duduk bersimpul di depan putranya yang baru saja selesai dimandikan oleh susternya. Al sama Sus Mary, ikut Om Adam dan Kak Guzel dulu ya. Bunda mau ke rumah sakit. Chelsea kembali mengangguk, pelan. Al mau ikut Bunda aja. Nggak bisa sayang. Kedua tangan Chelsea memegang bahu Altaf. Menatapnya lebih lekat. Kita sudah bicarakan ini semalam. Boleh, ya.
Tunggu sebentar saja. Jari-jari kecil Alhaf mencengkram kuat ujung baju kaosnya, seakan mendeskripsikan semua rasa sakit yang lagi-lagi berusaha ditahan, hingga pertanyaan lain bermunculan di kepala, kenapa bundanya harus menanggung semuanya sendiri. Sedangkan ia hanya bisa diam, karena masih terlalu dini, tak punya daya dan upaya untuk ikut andil melindungi sang ayah. Boleh. Kali ini Altaf mengangguk, berusaha tersenyum, memberikan satu kecupan dan pelukan hangat untuk bundanya. Bunda jangan sedih lagi ya. Al nggak akan nangis lagi, nggak akan lemah lagi. Al janji jadian 4K yang hebat dan kuat. Kedua mata Chelsea terpejam, saat menyesap aroma lembut dari teh asteris bu putranya. Pelukan ini, membuat energinya terisi penuh, dan semakin yakin untuk tetap tegar meski berbagai cobaan terus berdatangan tanpa henti. Selesai berpamitan dengan Altaf, Chelsea segera pergi. Tanpa mempedulikan orang-orang yang masih melanjutkan pemeriksaan, di ruang kerja Arman di lantai dasar. Ia pun seakan sudah terbiasa dengan para wartawan yang bertebaran di sekitaran pagar depan, dan sama seperti sebelumnya, Chelsea tak pernah angkat bicara pada media. Karena sekarang ia masih dalam tahap mencari bukti kuat untuk membantah semua berita miring yang bertebaran. Ya, Rus? Tanya Chelsea, sesaat setelah menerima panggilan telepon dari Rusdi, di tengah perjalanannya menuju rumah sakit. Bu Chelsea bisa ke kantor reskrim sekarang? Bisa sih. Chelsea melirik arloji di pergelangan tangannya. Ada apa? Nanti ibu juga tahu, cepat ya. Oke, saya langsung ke sana. Chelsea mengakhiri panggilan telepon itu. Beralih menatap supir pribadinya yang sibuk menyetir di depan. Mam, putar balik. Kita ke kantor Mas Arman sebentar. Siap, Nyonya. Mobil Alfa 4R hitam itu memutar arah dengan cepat. Di kursi penumpang, Chelsea mulai gelisah setelah mendapatkan telepon dari Rusdi. Di saat seperti ini, mulutnya tak bisa berhenti beristighfar agar tidak kehilangan kewarasan. Butuh waktu sekitar setengah jam. Sesampainya di depan kantor, Chelsea segera turun. Berlari masuk ke lobi saat melihat mobil dinas hitam di depan terparkir di depan. Firasatnya mulai tidak baik, dan benar saja. Sesampainya di dalam, ia bisa melihat Rusdi dan jajaran reskrim. 5. Lain, sedang berdebat dengan orang-orang dari salah satu satuan yang ditugaskan untuk mengosongkan ruangan Arman. Sorot matanya memerah berkaca, saat melihat foto kebesaran suaminya diturunkan dengan paksa hingga pecah berhamburan di lantai. Sungguh, Chelsea tidak berekspektasi jika orang-orang yang berusaha menurunkan Arman, sudah bertindak sejauh ini. Bu Chelsea. Rusdi menyeka keringat di dahinya, dan segera menghampiri istri atasannya. Ruangan komandan akan dikosongkan. Langkah Chelsea kembali berlanjut ke ruang kerja suaminya, dan betapa terkejutnya dia saat melihat Waldan berada di antara orang-orang yang sedang mengosongkan ruangan Arman. Mas Waldan. Kedatangan sang mantan istri tak membuat Waldan menghentikan aktivitasnya. Ia hanya menoleh dengan tatapan dingin lalu kembali melanjutkan aktivitas. Hentikan ini. Wahbu Kasat, seorang pria berkumis, datang menghampiri Chelsea. Bisa kita bicara? 6. Chelsea memicingkan mata, saat menatap pria di hadapannya. Tentu bukan seseorang yang asing baginya, karena pria tersebut mempunyai kedudukan, pangkat dan jabatan yang sama dengan Arman, meski berbeda kesatuan. Sepertinya kita perlu bicara, jangan ngamuk di sini. Karena kami bergerak karena perintah dari atas loh, Bu Kasat cantik. Tangannya terulur ke hadapan Chelsea. Kita pernah ketemu loh, saya Suna. Tsunami. Timpal Chelsea. Berdecak sambil bersedekap dada. Ah maaf, Sunarto ya. Maaf, saya nggak biasa ingat nama orang lain. Jadi nggak perlu basa-basi, mau ngomong apa? Ekspresi tengil yang ditujukan pria itu,
langsung berubah datar dan sedikit kesal. Sepertinya, dia salah sangka dengan Chelsea. Ia pikir wanita itu kalem seperti penampilannya yang selalu istiqomah dengan jilbab dan pakaian longgar. "Mari duduk," Lah memberikan instruksi kepada anggotanya dan Waldan untuk meninggalkan ruangan yang sudah berantakan sehabis diobrak-abrik. Rusdi dan yang lainnya pun menutup pintu dari luar. Tapi, tetap berjaga di depan, takut kalau saja pria itu melakukan sesuatu yang membahayakan istri atasan mereka. "Saya hanya ingin menjelaskan." Pria itu menyodorkan surat bertanda tangan resmi ke atas meja sofa. "Terhitung besok, struktur kesatuan reskrim akan dirombak setelah kasat baru terpilih." "Kasat baru?" Chelsea tertawa kecil sambil menggeleng. "Kasus simpang siur tak jelas itu saja, belum masuk proses BAP dan masih jauh dari tahap persidangan, tapi suami saya sudah dikuliti habis-habisan, sampean waras, Mas." Sejak tadi Pak Sunarto berusaha menahan diri, tapi kata-kata Chelsea benar-benar menguji iman dan imun. Rahang wajahnya menegang, selaras dengan tubuh yang semakin duduk tegap. "Gini ya, Pak. Sebenarnya saya bukan orang paham banget sama hukum." Chelsea menggaruk-garuk pelipis dengan ujung jari telunjuk, berpikir sembari menatap pria di hadapannya. "Jangan main keroyokan lah. Kalau memang suami saya terbukti menerima Su-4P dan menghamili wanita itu, mana bukti nyatanya? Saya sangat mempersilakan loh, sampai detik ini. Tidak sekalipun saya menghalangi proses penyelidikan dan penyidikan. Rumah saya habis diobrak-abrik, tapi buktinya mana? Keakuratan saksi saja masih dipertanyakan loh." Ini pun, Chelsea meremas surat di atas meja, lalu dilempar ke sembarang arah. "Nggak ada gunanya. Suami saya nggak obses banget kok, kalau memang harus didepak, ya wes. Tapi, perjelas dulu, ajukan tuntutan kalau memang ada data yang valid. Kami juga punya hak untuk banding, iya toh." Dari banyaknya rencana untuk melengsarkan Arman, ia lupa satu komponen penting yaitu, Bayi 4 Engkari. Anggota organisasi, yang dilatih secara fisik dan mental untuk mempertanggungjawabkan kesiapannya sebagai pendamping. "Tentu, kami akan segera mengajukan," ucapnya setelah beberapa saat diam. Sekarang Bu Chelsea harus patuh dengan aturan dan sadar kalau Pak Arman sudah tidak memungkinkan untuk memimpin di sini. Jadi harus dinonaktifkan sementara. Tapi kok langsung main gerasak-gerusuk ya? Chelsea terus memperlihatkan tatapan mengintimidasi. Seperti orang yang punya dendam pribadi aja. "Bisa loh, kasih surat peringatan, biar Rusdi merapikan barang suami saya untuk dipindahkan. Gitu loh cara yang benar, gimana sih?" 7. "Lancang sekali mulut kamu ini," sentak Pak Sunarto yang akhirnya hilang kesabaran. "Kamu saja sangat kasar, kan? Saya sudah lihat, berita kamu mengusir Livia yang sedang hamil. Seharusnya, kamu merangkul dia, mensupport, memberikan tunjangan karena sekarang dia tidak bisa bekerja karena sedang hamil dan terlibat skandal dengan suamimu." "Oh gitu." Chelsea melipat kedua tangan di atas meja. "Ternyata Mas Sunarto ini, update juga ya. Saya baru tahu loh kalau ternyata tugas satuan Anda itu sangat fleksibel. Bisa ngurusin pelakor juga ternyata. Sekalian dong di T3M4K mati aja, hama banget soalnya." "Ampun." Beliau menggeleng tak percaya, seakan tak percaya mendengar ucapan itu dari mulut manis merah muda wanita secantik Chelsea. "Kamu tahu nggak saya ini siapa? Lusa, saya akan dilantik jadi keempat Poler 3S menggantikan suamimu." "Wah, selamat." Senyum Chelsea kembali merekah. "Yang amanah ya, Pak. Biar orang-orang yang milih sampean nggak nyesel nantinya. Lusa, saya kirimin karangan bunga yang banyak. Ada request mungkin?" Kali ini beliau tak lagi menanggapi. Memilih berdiri dan langsung meninggalkan tempat tersebut.
Lah benar-benar kewalahan meladeni, dan jika terus dilanjutkan, bisa jadi malah kebablasan. Mantan istrimu itu, Semprul. Ungkapnya kepada Waldan yang sudah siap di belakang kemudi. Saya pikir semuanya akan berjalan lancar tapi ternyata ada kerikil tajam yang lupa disingkirkan. Tanpa mengatakan apapun, Waldan tancap gas meninggalkan pantaran depan kantor tersebut. Melaju dengan kecepatan sedang diikuti beberapa mobil dari belakang.